Baik, kita ke Amin, informasi amin. selanjutnya. Ini ada seekor buaya air tawar jenis sinyulong dengan panjang berkisar 3 meter ditangkap warga di Siak, Riau. Sebelumnya buaya masuk ke sebuah kanal menuju permukiman hingga meresahkan warga sekitar. Buaya air tawar sepanjang 3 meter ditangkap warga di Sungai Mandau, Desa Pencing Bengkulu, Kabupaten Siak, Riau. Buaya jenis sinyulong ini ditangkap karena meresahkan warga. Diduga buaya masuk ke arah permukiman bersamaan dengan meluapnya aliran sungai akibat hujan deras. Guna melestarikan keberadaan buaya air tawar, warga menyerahkan buaya ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Buaya langsung dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman penduduk. Pihak BBKSDA mengimbau warga tetap waspada saat beraktivitas di aliran sungai. Sementara itu, seekor hiu paus tutul ditemukan warga terdampar di muara Sungai Wanggu, Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara pada Sabtu petang. Beruntung mamalia tersebut berhasil dievakuasi kembali ke laut oleh petugas gabungan dan warga. Hiu paus tutul sepanjang 5 meter ini ditemukan warga terdampar di tepi Sungai Wanggu, Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu petang. Saat ditemukan, ikan tersebut tertimbun lumpur dan mengalami luka di bagian ekor. Kuat dugaan, hiu paus tutul terdampar di sungai akibat terbawa pasang air laut. Petugas gabungan yang datang ke lokasi langsung berupaya mengevakuasi mamalia tersebut. Meski memakan waktu cukup lama, ikan dengan nama latin Rhincodon typhus itu akhirnya berhasil dievakuasi dan kembalikan ke laut menggunakan perahu karet. Tadinya warga mau selamatkan, tapi kita agak canggung juga. Iya. Kenapa? Kita takut juga toh, karena baru juga ini pertama kali ada hiu masuk di teluk sini. Iya. Habitat hiu paus tutul diketahui berada di perairan laut dalam seperti kawasan Laut Banda serta Kepulauan Wakatobi. Alga Salim Mahfud melaporkan dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, dua peristiwa di atas mengajarkan kita untuk peduli terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila satwa atau hewan itu dirasa mengganggu, gunakan cara yang baik untuk mengembalikan mereka ke habitatnya, bukan malah menyakitinya, ya Ustadz ya. Ya, itu tepat ya. Peduli terhadap binatang, ya, hewan, terhadap tumbuhan. Ya, memang agama kita kan bahwa kita ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam ya. Jadi bukan hanya manusia ya, apalagi manusia maksudnya, ke hewan saja, ke tumbuhan saja. Rasulullah SAW itu mencontohkan ya, dalam perang saja Fatu Makkah, sedang membebaskan Makkah, beliau melarang sampai merusak yang namanya tanaman, menghardik yang namanya binatang dan lain-lain. Nah, ini kan sebuah contoh ya. Tapi ngomong-ngomong masalah buaya ya, ahlinya mungkin Mbak Nurul Cinta itu ya. Buaya tapi buaya darat, bukan buaya lautan ya, buaya. Kira-kira begitulah, insya Allah ya. Ya, insya Allah begitu, tapi bukan buaya darat begitu ya Ustadz ya. Ini buaya laut yang seharusnya memang diserahkan kepada yang ahlinya. Betul, jangan sampai kemudian mendekati, namun nanti malah akhirnya bisa berbahaya. Jangan sampai seperti itu, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini bagaimana menyadarkan kepada masyarakat. Kadang kita sering sekali melihat anak-anak kecil atau mungkin para remaja yang kemudian mengganggu hewan dan malah menyakitinya ini Ustadz. Ya, itu edukasi sejak usia dini ya. Jadi orang tua tentunya harus menuntun anak-anak agar supaya memberikan empati ya, memberikan contoh bagaimana mereka menyayangi. Seperti anak-anak saya juga ya, bagaimana saya membiarkan anak-anak saya punya hewan piaraan ya, dari mulai mereka punya hamster, dan kemudian bagaimana kita mengajarkan mereka agar supaya bukan hanya dipiara begitu saja, tapi mereka bertanggung jawab untuk memberi makannya, mereka bertanggung jawab untuk menyayanginya. Karena ingat dalam hadis ya, Rasulullah SAW itu menyatakan setiap makanan yang diberikan kepada hewan itu sebagai amal pahala, amal kebaikan kita. Nah, karenanya ayo jangan sampai kita menyakiti binatang. Ingat juga dalam hadis dinyatakan ada orang yang kemudian tidak memberikan makanan kepada seekor kucing ya, kucingnya itu dikurung tapi tidak dikasih makanan sampai mati, dia bisa masuk ke neraka hanya karena itu. Nah, karenanya betul-betul kita ini tidak boleh menyederhanakan atau tidak peduli terhadap binatang-binatang atau hewan-hewan di sekitar kita. Masya Allah, seperti kata Ustadz Erik tadi, bisa diajarkan sejak dini, mungkin kepada anak kecil bisa memberikan makanan kepada hewan peliharaan. Nah, untuk Rasulullah SAW ini memiliki hewan peliharaan, Ustadz?
Ya, kita juga tahu ya hewan peliharaan Rasulullah SAW itu muezza, namanya kucing. Kucing, seekor kucing yang kemudian dipelihara oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah bukan hanya itu, kepada unta beliau, kepada domba, kambing dan lain-lain beliau itu sangat sayang. Ya, karenanya memang bahkan untanya menangis, ya, bahkan kemudian kita sering kali mendengar kisah-kisah bagaimana binatang-binatang itu kalau ditinggalkan Rasulullah SAW, mereka itu bersedih karena pengen dekat terus dengan Rasulullah SAW. Masya Allah, ini adalah salah satu contoh bagaimana caranya menumbuhkan rasa kasih sayang termasuk kepada hewan yang termasuk dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Muslim Update hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Erick Yusuf yang sudah memberikan tausiahnya yang luar biasa kepada kami dan para penonton Acuha TV. Terima kasih juga kepada Anda para penonton Acuha TV yang sudah menyaksikan Muslim Update. Saksikan selalu program Muslim Update di Acuha TV setiap hari. Saya Nurul Cinta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.